Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hepsun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap waras ya pikiran Anda semua. Kalau Anda sempat mengikuti persidangan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor, itu saya jamin Anda akan geleng-geleng kepala dan tidak habis pikir bagaimana situasi semacam itu kok bisa terjadi di Indonesia. Syahrul Yassin Limpo itu didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan sebesar 44 miliar. Dan ini kemudian di persidangan itu juga terungkap ternyata Syahrul Yassin Limpo atau ya tepatnya Kementerian Pertanian itu juga diperas oleh seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kan kita tahu bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini kan tugasnya untuk mengawasi anggaran-anggaran yang ada di kementerian begitu ya. Tapi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap seorang saksi dari pegawai di Kementerian Pertanian itu Kementerian Pertanian itu diminta atau Menteri Pertanian dan Sekjen Kementerian Pertanian Kasti Subagiono itu yang juga jadi terdakwa bersama dengan Syahrul Yassin Limpo itu dimintai dana sebesar 12 miliar oleh seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut namanya Victor gitu, uang sebesar 12 miliar. Apa gunanya ini? Agar Kementerian Pertanian itu dari sisi auditnya itu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian. Artinya kalau ada predikat semacam itu, ya beres semuanya ya yang terjadi di Kementerian Pertanian, tidak ada penyelewengan, semua anggaran-anggaran pokoknya beres dan kemudian dapat wajar tanpa pengecualian. Tapi sebenarnya di balik catatan atau prestasi bagus tadi bahwa auditnya dari PPK itu wajar tanpa pengecualian, ya ada transaksi keuangan di situ. Sebenarnya kabar ini nggak terlalu mengejutkan. Kita juga sering mendengar bahwa kalau kemudian ada sebuah instansi pemerintahan, apakah itu lembaga negara atau kementerian yang berturut-turut mendapatkan penilaian dari BPK auditnya wajar tanpa pengecualian, itu bukan berarti kementerian atau lembaga itu beres-beres saja, karena di balik predikat itu sebenarnya bisa diperjualbelikan. Kasus ini saya kira yang terjadi pada eh, Kementerian Pertanian di eranya Syahrul Yassin Limpo merupakan contoh yang paling gamblang. Karena ini disampaikan di pengadilan, berarti ini kan adalah fakta hukum gitu ya. Nah ini saya kira kita tunggu bagaimana kelanjutannya, apakah kemudian KPK juga menindaklanjuti kasus yang disampaikan oleh seorang pegawai di Kementerian Pertanian itu, bahwa ada auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan itu yang meminta dana 12 miliar agar mengeluarkan audit penilaian wajar tanpa pengecualian. Nah, bagaimana kasusnya itu? Mari kita bahas ya. Kita mulai dulu dari kasusnya Syahrul Yassin Limpo. Kalau Anda mengikuti persidangan itu dijamin Anda itu akan geleng-geleng kepala ya. Kasus ini kan sejak awal memang penuh drama. Kenapa? Karena Syahrul Yassin Limpo itu menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi dan kemudian oleh KPK ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang sudah bergulir ke pengadilan. Dan tidak lama setelah itu kan Syahrul Yassin Limpo juga kemudian melaporkan balik Ketua KPK Firly Bahuri itu juga dalam kasus pemerasan, dan kemudian Firly Bahuri pun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya karena sudah ditemukan alat bukti yang cukup kuat bahwa dia melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini. Jadi ini sebenarnya setannya banyak dan hantunya juga banyak begitu ya. Karena kalau tadi saya sebut setannya sendiri kan juga Syahrul Yassin Limpo di sini karena dia terbukti belum terbukti ya, ini karena masih proses di pengadilan, tapi dari kesaksian-kesaksian di persidangan kasusnya itu buat kita geleng-geleng kepala. Tapi kemudian dia kemudian diperas juga oleh Firly Bahuri, pimpinan KPK yang harusnya mengawasi kasus korupsi. Sementara auditornya dari BPK itu yang harusnya juga memberikan penilaian apakah pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian itu berjalan baik atau tidak, kemudian juga minta bagian yang sama, memeras yang sama. Harusnya saya kira mestinya KPK juga bergerak untuk menyelidiki kasus itu, benar nggak kasus itu
Sama seperti, halnya ketika kemudian, Syahrul Yassin Limpo melaporkan ini ke Polda Metro Jaya dan, Firly Bahuri kemudian jadi tersangka. Nah, sebelum kita bicara soal, yang lain, kita fokus dulu pada Syahrul Yassin Limpo. Mengapa saya sebut ini uang setan dimakan oleh hantu. Kenapa? Karena dalam kasus Syahrul Yassin Limpo itu, kalau kita bicara tentang atau kita menyimak fakta-fakta persidangan itu, kasusnya ini betul-betul mengerikan. Ini contoh kerusakan yang sempurna dari, lembaga atau kementerian di bawah Presiden Jokowi saat ini ya. Ini kan, jangan Anda bilang, "Ah, ini kan kasusnya Syahrul Yassin Limpo." Bisa jadi kasus Yassin Limpo itu hanya semacam fenomena gunung es. Kenapa? Karena kita tahu Syahrul Yassin Limpo itu, kemarin itu menjadi menteri, dari Nasdem, yang, pada Pilpres kemarin itu mengusung, kandidat yang berbeda dengan calon yang diinginkan oleh Jokowi. Nasdem itu seperti kita ketahui, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi yang mengusung, Prabowo Subianto berpasangan dengan putranya Gibran Rakabuming. Dan kemudian, kita tahu ada 2 orang menteri dari Nasdem yang dikenakan kasus korupsi. Yang pertama adalah Menteri, Kominfo, Johnny G. Plate yang juga sekjen dari Nasdem, itu disidik oleh Kejaksaan dalam korupsi BTS, dan kemudian yang kedua adalah Syahrul Yassin Limpo. Ini dalam, kasus korupsi, atau penerimaan pemerasan dan gratifikasi yang diselidiki oleh KPK. Ini kemudian, tapi jangan kemudian disalahartikan bahwa ya, karena dia mendukung Anies, kemudian makanya dia dikriminalisasi, dijadikan, ada kasus-kasus korupsinya begitu. Ini bukan itu persoalannya. Kalau dari sisi kasus, yang, misalnya kasusnya Jody G. Plate kan sudah terbukti di pengadilan ya, dan dia dinyatakan bersalah di pengadilan, dan itu artinya dia memang terbukti melakukan korupsi. Tetapi kita tahu bahwa banyak sekali juga nama-nama lain yang disebut menerima, uang dari korupsi di BTS itu yang di proyek yang ada di Kominfo itu ada ketua umum partai, ada, menteri, ada juga, suami dari petinggi partai dan sebagainya yang disebut-sebut juga menerima, gratifikasi itu, menerima bagian uang dari situ ya. Ada juga petinggi partai di DPR dan sebagainya itu ya. Tetapi sampai sekarang kan kasusnya eee, tidak lanjuti begitu ya. Salah satunya yang kemarin bikin heboh kan misalnya Menteri, Pemuda dan Olahraga, politisi Golkar itu disebut-sebut dia juga menerima bagian dari uang untuk menutup kasus, korupsi BTS itu. Waktu itu angkanya 27 miliar ya kalau tidak salah, dan, tidak lama kemudian ada, orang yang mengembalikan uang itu 27 miliar ke pengacara, dari salah satu tersangka dalam kasus BTS yakni Magdir Ismail, dan kemudian kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kasus dari Menpora itu. Di luar itu masih banyak kasus-kasus lain ya, sejumlah petinggi, partai politik, terus kemudian juga suami dari petinggi partai politik yang juga disebut-sebut menerima itu tapi kasusnya tidak berlanjut. Artinya apa? Kasus ini, kasus dari Nasdem itu mereka ini diproses hukum termasuk juga, Syahrul Yassin Limpo ya karena, Nasdem itu posisinya menjadi oposisi dari, Pak Jokowi, dari rezim Jokowi. Sementara yang lain para petinggi-petinggi partai dan, itu, karena mereka masih berada dalam koalisinya, Jokowi. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan dalam kasusnya Johnny G. Plate dan kalau dalam kasusnya Syahrul Yassin Limpo berdasarkan kesaksian-kesaksian yang, disampaikan di persidangan ya ini memang terjadi kasus korupsi. Tetapi andai kata mereka itu kemarin, atau partainya dalam hal ini Nasdem itu tidak berseberangan dengan, Jokowi, saya kira mungkin mungkin mereka sampai sekarang masih aman-aman saja, sama seperti dengan, menteri-menteri, atau, petinggi partai yang terlibat dalam kasus BTS begitu. Nah, jadi clear ya, saya kira ini bukan berarti dalam kasus ini kemudian, Syahrul Yassin Limpo tidak bersalah. Karena kalau dari kesaksian ini, bikin kita mengelus dada ya kasusnya itu. Karena ternyata, selama menjadi Menteri, Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo itu memanfaatkan posisinya itu untuk, menggunakan anggaran dari Kementerian Pertanian, termasuk juga mengumpulkan uang itu atau meminta uang dari para, bawahannya.
Dan ini ancamannya kalau tidak memberikan setoran semacam itu nanti akan dipindah dari jabatannya atau dicopot jabatannya. Itu makanya kemudian dakwaan jaksa itu disebut sebagai pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Dan ini ternyata itu melibatkan itu bukan hanya Syahrul Yassin Limpo tapi istrinya, anaknya, cucunya, bahkan pembantunya. Itu ya kalau kita simak di kesaksian di pengadilan ya. Misalnya disebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo itu pernah minta agar para bawahannya itu membayarkan uang kredit, uang kartu kreditnya itu 200 juta lebih, 215 juta sih kalau tidak salah, melalui ajudannya Panji Hartanto disebutnya ya. Di situ dia minta dibayari dan dengan ancaman kalau kemudian tidak dibayari kartu kreditnya itu mereka akan dicopot jabatannya. Itu untuk kepentingan dari Syahrul Yassin Limpo sendiri. Kepentingan istrinya juga ada juga dimanfaatkan oleh Syahrul Yassin Limpo. Bahkan anak-anaknya sampai cucunya tadi saya sebut. Dalam kasus anaknya itu salah satunya disebutnya putrinya bernama Tita itu katanya para pegawai pengakuan dari para pegawainya mereka itu patungan untuk memberikan mobil Innova gitu ya yang seharga 500 juta. Kemudian untuk putranya yang bernama Dindo ya kalau tidak salah putranya laki-laki ini namanya seperti itu pernah dia membuat sebuah pesta ulang tahun untuk anaknya. Berarti ini adalah cucu dari Syahrul Yassin Limpo dan kemudian biaya untuk ulang tahunnya itu di-reimburse ke Kementerian Pertanian. Dan ini ancamannya kalau kemudian tidak segera tidak segera di-reimburse, kalau sampai ditunda-tunda reimburse-nya, yaitu mereka ini akan dicopot dari jabatannya. Itu jadi mulai dari Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga istrinya, anaknya, anak perempuan dan laki-laki, bahkan cucunya menggunakan dana dari Kementerian Pertanian atau dana patungan dari para pegawai di Kementerian Pertanian. Yang juga cukup bikin kita ngenes itu adalah karena disebutkan dalam salah satu kunjungan ke Arab Saudi dan sekaligus umroh itu ternyata Syahrul Yassin Limpo itu membawa istri, anaknya dan juga familinya begitu dan untuk pengeluaran dana itu katanya disebutkan bahwa para pegawai di Kementerian Pertanian itu patungan sampai sebesar 6 miliar. Nah, saya bayangkan ini berapa sih gaji para pegawai di Kementerian Pertanian kalau dimintai untuk ulang tahun anak, pembelian mobil, kemudian skincare dari istrinya dan sebagainya, dan kemudian termasuk tadi itu umroh sampai 6 miliar. Berapa penghasilan mereka dan dari mana mereka itu memperoleh uang-uang itu semua? Ya, tidak lain itu nantinya mereka juga harus melakukan korupsi gitu atau atur-atur anggaran dari Kementerian Pertanian. Inilah saya kira contoh nyata dari hilirisasi korupsi ya dari menteri sampai kemudian ke bawah-bawah itu terjadi korupsi. Jadi ini betul-betul memprihatinkan. Nah, kasus yang lain yang juga kita cukup terkejut itu ini ada juga permintaan untuk gaji dari asisten rumah tangga di rumah ya, Syahrul Yassin Limpo yang di Makassar gitu disebutkannya. Dan itu katanya gajinya itu besarnya sampai 35 juta. Saya nggak tahu apakah ini gaji dalam 1 tahun atau gaji 1 bulan. Tapi kalau gaji dalam 1 bulan seorang ART sampai 35 juta, ya saya kira ini luar biasa ya. Ini ART termahal di dunia saya kira. Bahkan juga pernah disebutkan juga kepentingan untuk rumah tangga eh, menteri ya, itu di situ untuk pembelian GoFood saja itu angkanya juga sangat besar sampai jutaan gitu. Jadi ini pembelian makanan online ya maksudnya ya disebutkan di situ. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga dari Syahrul Yassin Limpo itu sangat besar sekali. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana ya situasi kantor Kementerian Pertanian itu waktu Syahrul Yassin Limpo masih menjabat menteri. Ini seperti era di kerajaan gitu ya, para anak buah itu memberikan upeti kepada atasannya. Nah, yang sekarang ini yang tadi saya sebut di awal soal permintaan uang dari auditor BPK yang disebut namanya Victor, begitu saja namanya disebut ya. Jadi pengakuan ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana di Kementerian Pertanian namanya Hermanto. Nah, pada waktu itu dia katanya bertemu dengan auditor itu, editor dari BPK, Victor, dan juga berkomunikasi dengan atasannya.
pada waktu itu katanya dia diminta untuk menyampaikan kepada, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Sekjen untuk meminta uang sebesar 12 miliar. Ini apa ya, sebutnya kita sebut sebagai uang pelicin begitu, agar, eee, audit dari Kementerian Pertanian itu, dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Ini penting ya, audit semacam ini karena ini nanti berkaitan kalau ada temuan-temuan begitu. Rupanya, auditor BPK yang menangani Kementerian Pertanian itu katanya menemukan, adanya, penyelewengan dana pada proyek food estate. Ini angkanya cukup besar gitu ya. Jadi kalau tidak dikeluarkan uang sebesar 12 miliar, nanti ini auditornya tidak akan bersedia mengeluarkan, penilaian wajar tanpa pengecualian. Dan, pada waktu itu Hermanto mengaku bahwa dia tidak punya akses ke Menteri Pertanian maupun Sekjen Kementerian Pertanian. Karena itu kemudian dia menyampaikan itu kepada, Direktur Alat dan Mesin, Pertanian, ini Muhammad Hatta ini. Muhammad Hatta ini kelihatannya rupanya salah satu operatornya dari Menteri Pertanian karena bersama dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mantan, Sekjen, kementerian dan kemudian Muhammad Hatta ini kan sekarang menjadi, terdakwa di Pengadilan, Tipikor, Jakarta. Jadi kemudian disampaikan kepada Muhammad Hatta ini, dan belakangan kata, Hermanto itu dia mendengar bahwa, Kementerian Pertanian mengeluarkan uang itu tapi tidak sebesar 12 miliar, katanya hanya 5 miliar dan, akhirnya, Kementerian Pertanian itu audit BPK-nya itu mendapatkan, status wajar tanpa pengecualian atau WTP. Jadi sebenarnya tidak ada temuan apa-apa. Tapi kalau kemudian belakangan itu mencuat kasus korupsi ini tentu ya WTP itu tidak bisa kita pegang bahwa ini kementerian itu dikelola dengan cara yang baik dan benar dalam soal anggarannya. Karena faktanya kemudian kan, Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga sekjennya dan juga direktur alat alat, dan, mesin pertanian tadi itu menjadi, terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor. Nah, bayangkan ya ini, seorang tadi, yang harusnya menangani kasusnya ketua, KPK-nya, Firly Bahuri itu terbukti dan malah memeras juga, Syahrul Yassin Limpo dan kemudian dia menjadi, tersangka di, Polda Metro Jaya. Dan kemudian, di pengadilan terungkap bahwa auditor dari BPK itu yang diketahui atasannya itu juga meminta uang agar dia mengeluarkan hasil auditnya yang baik, jadi WTP. Jadi bayangkan ini betul-betul lingkaran setan dari para, orang yang diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan dengan cara yang baik, seperti Menteri Pertanian, sekjennya itu juga, melakukan korupsi bahkan memeras para anak buahnya. Kemudian Syahrul Yassin Limpo sebaliknya kemudian diperas oleh, ketua KPK yang harusnya memberantas kasus-kasus korupsi dan kemudian, diperas lagi oleh auditor dari BPK ya karena, dia juga meminta syarat kan supaya temuan tadi itu tidak diungkap gitu dalam hasil auditnya. Ini semua fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Dan, saya kira kebenarannya seperti apa, ini penting untuk ditelusuri lebih jauh oleh, para penegak hukum, apakah itu dari kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Nah, kalau soal tadi itu yang disebutkan bahwa putri dari Syahrul Yassin Limpo, Tita itu, menerima, atau dibelikan mobil oleh para anak buah, Syahrul Yassin Limpo dengan patungan senilai 500 juta. Itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika ditanya oleh wartawan bagaimana soal kasus itu kata dia ya, dia ditunggu dulu karena ini kasusnya sedang berproses di pengadilan. Tetapi ini ya, dengan hanya menyaksikan persidangan dari Syahrul Yassin Limpo saja, itu kita bisa mendapatkan potret, betapa, hancur-hancurannya negara ini dikelola oleh para pejabatnya begitu ya, yang diberi amanah itu betul-betul berkhianat semua. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa ini hanya fenomena gunung es karena kebetulan saja Syahrul Yassin Limpo ini, eee, menjadi anggota Partai Nasdem yang pada waktu kemarin itu dia berseberangan dengan Jokowi. Nah, bayangkan kalau kemudian Syahrul Yassin Limpo itu, partainya itu tidak mengusung Anies, ya kemungkinan besar itu kasusnya tidak diusut. Dengan cara berpikir begitu kita akan menduga-duga, lah kalau kayak gitu berapa banyak kasus serupa Syahrul Yassin Limpo ini bahkan mungkin lebih parah yang tidak diungkap oleh aparat penegak hukum karena mereka itu sampai sekarang masih
menjadi sekutu atau menjadi koalisi bagian dari rezim Jokowi yang tengah berkuasa. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.